Ingat ya, kalau Injil Matius itu ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Jadi ada banyak istilah khusus yang nggak diberi keterangan, dengan asumsi orang Yahudi pasti paham. Kuk yang dimaksud orang Yahudi itu adalah hukum Taurat. Mesti kuk yang sebenarnya adalah kerangka kayu yang dipikulkan kepada lembu, sapi, atau kuda. Ketahuilah bahwa hukum Taurat itu berat dan membebani. Kenapa demikian? Hukum Taurat itu jika diperinci ada 613 perintah yang harus dipikul loh. 613 perintah ini penjabarannya dari Taurat Musa yang disusun oleh para rabi Yahudi. Gampangnya demikian. Jika 10 firman Tuhan diibaratkan sebagai Undang-Undang Dasar 1945, maka hukum Taurat itu merupakan UU atau undang-undang, dan rinciannya adalah peraturan pemerintah. Nah, ke 613 perintah itu terdiri atas 248 perintah keharusan atau kewajiban dan 365 perintah larangan atau tidak boleh. Angka 248 merupakan jumlah tulang dalam tubuh manusia, dan angka 365 adalah jumlah hari dalam 1 tahun. Berat banget dan pol, bukan? Nah, memberikan kuk yang berbeda, yaitu hukum kasih yang merupakan rangkuman seluruh hukum Taurat. Yesus itu tidak bertentangan dengan hukum Taurat dan justru menjadi penggenapnya. Maka Yesus Kristus memberikan label pada hukumnya ini adalah kuk Yesus ini enak, easy, dengan fokus pada dua aspek hukum, yaitu kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Nah, kembali lagi, kalau hukum Taurat itu berat, apakah ada orang yang sanggup melaksanakan dengan sempurna? Ada, namanya Saulus. Coba simak Filipi pasal 3 ayat 6b. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Saulus atau Rabi Saul adalah seorang Yahudi asli. Dia seorang ahli Taurat dan dia juga muridnya guru besar Gamaliel. Maka bisa saja dia tidak bercacat dalam mentaati hukum Taurat. Keren bukan? Tapi jangan kagum dulu. Kita simak Filipi pasal 3 ayat 7 dan 8 lanjutannya. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku itu lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Nah, Saulus sadar betul bahwa ketaatan yang sudah ia lakukan secara susah payah ternyata melahirkan kesombongan, sehingga predikat penganiaya jemaat Kristen menjadi kebanggaannya kemana-mana dan dimanapun ia berada. Akhirnya ia sadar bahwa kesalehan dalam mentaati hukum secara tidak bercacat itu hanya sebatas ukuran hukum Taurat, tapi bukan menurut ukuran kebenaran Kristus. Setelah kenal akan Tuhan Yesus Kristus, Sang Anak Domba Allah yang adalah kurban yang sempurna untuk pengampunan dosa, akhirnya Saulus menjadi sadar. Segala kesempurnaan pelaksanaan hukum Taurat baginya tidak sebanding dengan kemuliaan kurban Kristus. Keripik usus di dalam bakulnya bersih dicuci emak. Kuk dari Yesus enak dipikul, itulah kasih pada Allah dan sesama. Tuhan memberkati.